Sebuah pertanyaan datang kepada Uncle, "Uncle, apakah Uncle pernah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus?" Saudara, setiap hari kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, segala tulisan yang mana yang diilhamkan oleh Allah, yang ditulis oleh para nabi dan rasul. Jadi menerima langsung, ya, dari Allah. Artinya Allah yang mengilhami para penulis, baik itu nabi, baik itu para rasul. Seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-20, ya. Iman kita itu dibangun di atas para rasul, para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Dasarnya adalah Kristus. Jadi yang diberitakan oleh para nabi, yang ditulis oleh para nabi, yang diberitakan oleh para rasul, yang ditulis oleh para rasul itu mengenai apa? Mengenai Yesus Kristus sebagai dasar. Ini dia saudara. Kristus Yesus adalah dasar iman kita. Baik yang ditulis oleh para nabi, yang disaksikan oleh para nabi, baik itu yang disaksikan oleh para rasul, itu dituliskan kepada kita semuanya. Jadi orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita dibangun di atas Kristus Yesus. Dan seperti yang juga dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 14, di mana firman itu, Allah itu telah menjadi manusia. Makanya dalam Lukas, dalam Injil Lukas, Injil Matius, di mana pemberitaan dari malaikat Gabriel hendaklah menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama Yesus Kristus adalah nama kemanusiaan pada keilahiannya. Saudara, para rasul, nabi, dia bertemu fisik dengan Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita, saya dan saudara, seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, di mana aku mengetok-ngetok di depan pintu. Barang siapa yang mendengarkan suaraku, yang membuka, aku akan masuk bersama dengan dia, makan bersama-sama. Saudaraku, ini adalah hal yang perjalanan hidup rohani kita yang luar biasa. Jadi kalau ditanya, pernahkah Uncle bertemu dengan Tuhan Yesus? Setiap hari. Firman-Nya setiap hari mengetok hati saya, memanggil saya seperti yang dilakukan oleh Allah. Ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, di mana Allah memanggil manusia itu. Begitu juga di mana Allah yang telah menjadi manusia, dia memanggil saya dan saudara. Dia memperdengarkan suaranya. Dia mengetok pintu hatimu. Artinya dia memanggil, mendekatkan padamu. Apakah engkau mendengar suaranya? Apakah engkau menyadari kehadirannya? Apakah engkau melihat keberadaannya? Saudara, dengar baik-baik. Buka hatimu, maka ia masuk mendapatkannya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa orang kok tidak sulit percaya? Karena dia tidak membuka hati. Firman itu tidak mendapat tempat dalam hatinya. Makanya sulit orang itu untuk percaya. Makanya kalau orang yang nggak percaya pada Sang Firman itu, Yesus Kristus, maka orang yang nggak percaya itu adalah orang yang sementara akan menuju kepada dosa, upah dosanya, yaitu penghukuman kekal, kematian yang kedua. Makanya Yesus Kristus tidak mau siapapun binasa, melainkan supaya setiap orang yang mendengar dia, menerimanya, percaya padanya, itu mempunyai hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus datang menawarkan hidup yang kekal. Makanya saya bertemu dengan Yesus Kristus setiap hari oleh karena firman-Nya. Dia yang telah menyatakan dirinya. Ya, firman ini adalah perkataannya, pernyataannya. Makanya saya bersyukur sekali. Setiap hari saya harus belajar untuk menyapa. Setiap hari harus saya belajar untuk mengenal apa yang menjadi kehendaknya. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Ya. Jadi jangan ragu lagi. Kalau ditanya saudara, pernahkah saudara bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya seharusnya jawabannya setiap hari, setiap saat. Karena dia yang mengetok pintu hatimu, memperdengarkan suaranya, menunjukkan keberadaannya kepadamu. Tapi kalau engkau tidak
membuka hati, ya engkau tidak akan pernah merasakan apa-apa dan engkau tidak pernah mengalami apa-apa. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara.